Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal, NIM 2104075011101, kelas M28 SD. Ada hakikat sastra anak. Satu, sastra meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Dua, sastra anak bukan dibatasi oleh siapa pengharangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Tiga, berisikan cerita yang mencerminkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati oleh anak-anak sesuai dengan pengetahuan anak-anak. Empat, sastra anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Apresiasi sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan sementasan drama. Satu, pendekatan emotif. Dua, pendekatan didaktis. Tiga, pendekatan analisis. Apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Berkembang kemampuan mengapresiasi sastra anak. Memahami struktur cerita secara simbolik melalui bahasa, permainan, dan gambar. Dua, memahami alur atau hubungan cerita, pendahuluan, klimaks, anti klimaks, dan penutup. Tiga, mampu berpikir abstrak. Empat, bernalar dan hipotesis, kesimpulan logis. Lima, menekankan alur dan subalur dalam pemikirannya. Enam, terjadi perbedaan minat antara anak lelaki dan perempuan. Unsur intrinsik puisi ada 10. Yang pertama, tema. Yang kedua, rasa. Ketiga, nada. Keempat, amanat. Kelima, diksi. Keenam, imaginary. Ketujuh, pusat penyisihan atau titik pandang. Kedelapan, gaya bahasa. Kesembilan, ritme atau irama. Kesepuluh, rima dan sajak. Unsur intrinsik prosa ada 7. Yang pertama, plot atau alur cerita. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, latar atau setting. Yang keempat, tema. Yang kelima, pesan atau amanat. Yang keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, konflik. Unsur intrinsik drama. Unsur pertunjukan. Yang pertama, satu, pemain. Kedua, pentas. Ketiga, sutradara. Keempat, penonton. Adapun unsur cerita, yang pertama, perwatakan atau karakter tokoh. Yang kedua, dialog. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Jenis cerita anak di SD. Pra sekolah kelas 1 SD. Cerita yang digemari adalah cerita lugas singkat yang akar dengan dunia mereka. Usia 6 sampai 10 tahun, cerita binatang, cerita anak di negeri lain, hikayat lama dan baru. Usia 11 sampai 14 tahun, membutuhkan cerita nyata. Jenis sastra anak ada 7. Pertama, satu, buku menggambar. Yang kedua, fiksi realistik. Ketiga, fiksi sejarah. Keempat, fiksi ilmu. Yang kelima, cerita fantasi. Yang keenam, geografi. Yang ketujuh, puisi. Keterampilan abad ke-21. Satu, berpikir kritis. Kedua, kreativitas. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kolaborasi. Pembelajaran apresiasi karya sastra akan meningkatkan ketajaman perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Hal yang harus diperhatikan guru. Satu, memahami sastra sebagai pengalaman. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk dihayati, dinikmati, dirasakan, dan dipikirkan.
Kedua, memahami sastra sebagai bahasa, yakni mempelajari bahasa secara praktik. Kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra anak. Yang ke-1, memahami karakteristik peserta didik, mencakup tingkat apresiasi, minat, bakat, aspirasi, dan kesulitan. Yang kedua, sebagai pendidik, seorang guru harus menguasai bahasa sederhana, konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak. Ketiga, memahami kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, memahami sejarah dan teori sastra Indonesia. Yang kelima, memahami jenis sastra daerah. Yang keenam, memiliki apresiasi sastra yang tinggi baik sastra Indonesia, sastra daerah maupun asing. Itulah pembelajaran sastra anak di SD. Strategi dan metode pembelajaran sastra di SD. Adapun strategi yang pertama, bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang terikan dan bebas, menulis laporan, menulis narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Yang kedua, menulis berdasarkan gambar dan atau visual. Dan yang terakhir, mendramatisasikan karya sastra. Adapun metodenya, yang pertama menyimak, kedua membaca, nyaring dalam hati bersama dan lain-lain, yang ketiga menonton, yang keempat mengarang, yang kelima role playing, yang keenam bermain drama, yang ketujuh parafrase. Itulah beberapa materi tentang drama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.